Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi melanjutkan pembahasan Jagat Alit pada video yang ke-95 ini mencoba untuk memperdalam tentang roh jiwa ini. Setelah pada minggu kemarin panjenengan semua sudah digambarkan bagaimana pentingnya memiliki karakter jiwa yang baik. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana kita ini membangun karakter tersebut. Jadi kadangkala saudara-saudara kita yang sering mencoba untuk mempelajari hal ini juga mengalami kebingungan karena bagaimana caranya membangun kepribadian jiwa yang baik ini atau karakter jiwa yang baik ini. Nah, terkadang sebenarnya tanpa kita sadari karakter jiwa ini akan terbentuk dengan sendirinya yang dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Ya, jadi karakter ini bisa muncul pada saat kita mulai bertumbuh di dalam keluarga, di mana keluarga kita, mungkin orang tua kita itu menanamkan sebuah perilaku hidup atau prinsip hidup yang mungkin bisa juga baik dan bisa juga tidak baik. Nah, penanaman prinsip hidup inilah yang sudah dilakukan semenjak kita berada di dalam keluarga. Ini juga akan membentuk karakter jiwa. Jadi pada saat kehidupan di keluarga kita itu diarahkan atau diajak untuk tidak peduli kepada apapun di sekitar kita, maka jiwa kita juga akan membentuk karakter yang tidak peduli. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang sering terjadi dan tidak dirasakan. Kenapa mereka memiliki sebuah sifat-sifat atau karakter-karakter yang tidak baik, yang akhirnya pada fase tertentu dia mencoba menemukan sumber dari kesalahan-kesalahan diri ini dan mencoba untuk diperbaiki. Jadi karakter jiwa ini para kadang itu dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang pertama kali kita dapatkan di dalam lingkup keluarga. Nah, ini mempengaruhi kejiwaan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari segala macam percontohan sehari-hari ini akan menjadi mengendap di dalam jiwa kita, dan akhirnya kita memiliki pembenaran-pembenaran yang akhirnya itu membentuk karakter jiwa ini sendiri. Nah, ini pertama kali kita dipengaruhi di dalam rumah tangga kita. Lalu yang kedua, terkadang ini juga saat kita itu memiliki teman-teman, sahabat-sahabat itu yang memiliki prinsip-prinsip yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Ini juga akan mewarnai karakter jiwa kita. Jadi karena kita itu sudah terbiasa, karena kita sudah menganggap mereka bagian dari hidup kita, akhirnya malah justru membentuk bagian-bagian yang sangat penting di dalam jiwa kita, yaitu karakter. Nah, lalu juga kadangkala tidak hanya kita dipengaruhi di dalam peristiwa keluarga, kita juga belum tentu bisa dipengaruhi di dalam peristiwa pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Namun karena yang namanya karakter jiwa ini terbangun lewat indera kita, nah maka saat kita ini tidak mengenali diri kita secara baik, tidak mengenali roh-roh kita secara baik, sehingga apa yang kita lihat dengan indera mata kita,
apa yang kita dengar dengan indera pendengar kita lah. Kita kalau tidak memiliki dasar-dasar kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka ini juga akan membentuk pembenaran-pembenaran pribadi yang akhirnya itu juga susah untuk dirubah. Jadi memiliki keyakinan bahwa apa yang dilihat, apa yang didengarkan itu adalah yang diyakininya, sehingga untuk menerima sesuatu yang berbeda dari yang lainnya itu memang agak susah. Nah, ini juga terkadang saat kita melihat peristiwa dengan mata kita, mungkin di tetangga kita itu ada sebuah peristiwa yang mungkin baru berantem terus, tapi karena ini berulang kali terus menerus dan ini menjadi pemandangan yang sangat biasa yang kita temui sehari-hari, ini akhirnya percekcokan padu keluarga itu menjadi hal yang biasa, sehingga kita menjadi tidak begitu sensitif untuk peduli bagaimana supaya tetangga kita ini yang sedang marah besar itu bisa segera selesai atau dilerai. Nah, ini karena penglihatan kita yang selalu merekam pemandangan itu, dan akhirnya ini menjadi hal yang biasa-biasa saja. Sama seperti di masyarakat, saat kita ini juga mendengarkan misalnya ada berita misalnya katakanlah tentang korupsi lah ya, korupsi ini katakanlah ini menjadi hal yang wajar terjadi pada pejabat-pejabat ya, pada orang-orang yang memiliki kewenangan atau orang-orang yang mungkin berhubungan dengan uang-uang negara. Tapi karena berita ini berulang kali kita dengar dan tidak ada solusi yang membuat orang-orang tersebut jera, sehingga ini juga akan membentuk karakter kita. Jadi jiwa-jiwa yang dablek, jiwa-jiwa yang merasa itu hal seperti itu tidak ada penanganan, sehingga saya pun bisa berhak pula atau mungkin mampu untuk melakukan korupsi. Nah, ini karena memang dibutuhkan pemahaman yang benar-benar menyeluruh ya, baik itu dari keluarga kita, baik pengetahuan kita di dalam menggunakan indera-indera kita, supaya kita malah tidak terjebak oleh pembenaran-pembenaran yang tidak baik, yang selalu dilihat, yang selalu didengar, dan juga lewat teman-teman, sahabat-sahabat kita itu yang mungkin terlalu akrab dengan kita, kadang memberikan percontohan-percontohan, memberikan pengaruh-pengaruh pula yang ini bisa membentuk karakter jiwa. Nah, bagaimana kita ini supaya mendapatkan karakter jiwa yang diharuskan? Ya, tentu saja karakter jiwa ini harus selaras dengan apa yang dikehendaki dengan Gusti. Artinya karakter jiwa ini harus selalu menghasilkan buah-buah tindakan kebaikan, entah apapun, baik itu di dalam keluarga juga harus menanamkan dari waktu dini, pada usia dini, supaya kita itu diberikan contoh-contoh perbuatan kepedulian terhadap sesama kita. Jadi diberikan contoh keadilan di dalam berkeluarga. Lalu juga saat kita bersahabat dengan teman-teman kita pun juga bisa merasakan pengaruh-pengaruh tersebut. Jadi pengaruh-pengaruh tersebut kita bisa mencoba untuk metani. Namun begitu, karena kita juga memiliki tugas untuk menjadi pembaharu di dalam kehidupan ini, apapun yang panjenengan ketahui dan yakini setelah mengerti esensi dari kebenaran tersebut, panjenengan juga diwajibkan untuk merubah teman panjenengan yang memiliki sifat-sifat, yang memiliki karakter jiwa yang mungkin belum selaras dengan Gusti. Sama di tengah masyarakat kita, saat hal-hal yang tidak baik ini menjadi budaya hidup yang selalu dilihat, selalu didengar, dan tidak ada perubahan sampai sekarang, ini juga akan membentuk
karakter jiwa-jiwa dari masyarakat, dari setiap penduduk, setiap warga yang ada di situ. Nah, maka ini tentu saja harus bersinergi dengan upaya pemerintah sendiri untuk mencoba memutus mata rantai bagaimana moral perilaku setiap warganya ini menjadi baik. Karena saat pemerintah juga memberikan contoh suri toladan dari kebijakannya, maka ini juga akan dilihat. Kebaikan-kebaikan yang selalu dilihat ini akan merubah karakter jiwa yang selama ini tidak baik menjadi kembali baik. Nah, demikian perkataan ini video yang ke-95, semoga menambah kemantapan panjenengan mengenali diri. Ya, semoga panjenengan semakin merindukan akan kehadiran Gusti di dalam hidup panjenengan. Kita berjumpa lagi pada tayangan-tayangan video Jagat Alit yang lainnya. Matur nuwun, rahayu.